Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan sebuah ilmu kepada kita semua, yaitu terkait dengan penanganan stunting. Dalam hal ini adalah modul 8 sesi ke-14 tentang mendukung keluarga mengakses layanan untuk penanganan stunting. Jadi untuk lebih jelasnya simak videonya sampai akhir. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mendukung keluarga mengakses layanan untuk penanganan anak stunting, ya. Sebelum kita belajar, saya ingin bertanya apa yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Bu Ayuni, apa yang sudah kita pelajari, Bu Ayuni? Yang lain ada, Bu Us? Apa Bu Us? Ya, baik. Jadi Bu Ayuni tadi sudah menyampaikan tentang pelajaran kita sebelumnya, ya, terkait bagaimana kita menjaga kebersihan, ya, kebersihan diri dan kebersihan lingkungan, yaitu dengan cuci tangan pakai sabun atau disingkat dengan CTPS, ya. Kemudian Bu Ustini tadi juga menyampaikan tentang jamban sehat, ya. Kemudian selanjutnya ibu-ibu, saya mau bertanya, apakah ada kasus stunting di wilayah ibu-ibu sekalian? Ada, ya. Kemudian jika ibu-ibu atau menemukan kasus stunting, apa yang kira-kira dilakukan? Saya tanya. Bawa ke dukun. Yang lain, Alfi, Ibu Alfi, kemana dibawa kalau anaknya sakit stunting? Oh, ke puskesmas, ya, bagus. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian. Jawabannya ada benarnya, ada salah, tapi luar biasa, ya. Tepuk tangan dulu. Mantap. Apabila anak ibu-ibu mengalami stunting, jadi beberapa hal yang ibu bisa lakukan adalah yang pertama, keluarga dapat mengoptimalkan bansos untuk pemenuhan gizi. Jadi kita ketahui sekarang ada banyak macam bansos yang diberikan oleh Kementerian Sosial. Ada yang pertama ada BPNT, ya, bantuan sembako. Kemudian selanjutnya ada PKH. Jadi dengan bantuan-bantuan tersebut kita bisa mengoptimalkan, ya, mengusahakan bagaimana kita mengakses bantuan itu dengan membeli makanan-makanan yang bergizi, ya, bergizi, ya. Kemudian yang kedua, stimulasi terus dilakukan oleh orang tua dan keluarga. Jadi dari anak mulai dalam kandungan sampai dia berusia 6 tahun kita harus melakukan stimulasi, yaitu merangsang agar otak anak, ya, bisa jadi cerdas. Kemudian selanjutnya adalah keluarga dan masyarakat dapat menghubungi layanan yang di lingkungan, ya. Jadi kita bisa mengakses layanan-layanan. Misalnya ketemu anak stunting, kemana kita bawa? Tadi ada jawabannya ke dukun, ya. Ada jawaban ke puskesmas. Jadi pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan layanan mana saja yang bisa kita akses untuk mengatasi anak-anak yang stunting, ya. Jadi kalau ada anaknya stunting, kemana yang kita bawa sebenarnya? Ini jawabannya, ya. Yang pertama adalah Pusat Kesehatan Masyarakat atau disingkat dengan Puskes. Jadi puskesmas itu pusat kesehatan masyarakat. Kedua adalah posyan, ya. Kemudian yang ketiga Pusat Kesejahteraan Sosial atau Puskesos namanya, ya. Itu ada di desa-desa. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah Dinas Sosial. Itu yang ada di kabupaten. Kemudian warung untuk pemenuhan gizi anak. Jadi tempat orang ngambil beras, sembako dan lain sebagainya, itu adalah namanya warung. Kemudian bisa kita kontak telepon pelayanan sosial anak, ya, di TPSA namanya, ya. Kemudian ada di balai atau loka rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, ya.
Jadi itu beberapa tempat kalau kita ketemu anak yang stunting. Kemudian selain itu kita juga bisa melaporkan ya, apabila anak-anak ibu itu atau anak-anak di sekitar kita itu mengalami stunting, kita bisa melaporkan ke petugas sosial atau SDM, sumber daya manusia, penyelenggara kesejahteraan sosial yang ada di daerah masing-masing. Seperti apa? SDM, sumber daya manusia itu diantaranya adalah pendamping sosial, ada pendamping PKH. Jadi kalau ketemu anak yang stunting bisa lapor ke pendamping PKH. Baiklah ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan kepada langkah yang kedua, yaitu kita akan mempraktekkan ya simulasi. Itu namanya simulasi? Contoh ya. Contoh atau bagaimana kita mempraktekkan tentang penanganan stunting. Jadi saya akan membagi ibu-ibu sekalian kepada dua kelompok. Yang satu kelompok akan membaca satu cerita dan bagaimana dia merespon atau menjawab cerita itu. Yang kelompok yang kedua juga begitu ya, cerita yang kedua. Nanti dari hasil cerita itu ibu-ibu sekalian berdiskusi bagaimana ibu-ibu sekalian merespon cerita yang sudah dibaca ya. Baiklah, sekarang silahkan bagi kelompok masing-masing. Inilah proses diskusi tentang bagaimana mengakses layanan untuk penanganan stunting ya. Baiklah ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih karena ibu-ibu mau berdiskusi ya terkait dengan cerita-cerita yang sudah ibu baca tadi ya. Untuk melihat hasil diskusi ibu-ibu sekalian, saya akan bertanya kepada masing-masing kelompok ya. Yang pertama kelompok 1. Cerita yang ke-1 ini Pak, kalau ada yang anak yang stunting yang jauh dari misalnya rumah sakit, puskesmas, dan tidak memiliki fasilitas kesehatan, yang tidak memiliki uang untuk membeli fasilitas kesehatan, itu hubungi pendamping PKH Pak. Ya. Yang kedua, kalau kita melihat anak yang stunting, solusinya yaitu kita jangan mengolok-oloknya dan memberi saran kepada orang tuanya agar selalu memberikan makan makanan yang bergizi dan selalu konsultasi kepada bagian kesehatan. Jadi saya ucapkan terima kasih atas jawaban ibu-ibu sekalian tentang bagaimana kita menangani stunting apabila kita menemukan stunting di sekitar kita ibu ya. Kemudian selanjutnya walaupun misalnya kita menemukan anak kita stunting atau anak orang lain stunting di atas 2 tahun, kita harus tetap ya mengoptimalkan ya, menggunakan misalnya kita dapat bantuan sosial itu untuk kebutuhan gizi anak kita. Kita mengakses makanan-makanan bergizi yang disediakan di warung-warung ya. Kemudian jika anak sudah terkena stunting, orang tua perlu membawa anak-anak itu ke fasilitas kesehatan seperti posyandu, kemudian puskesmas, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya masyarakat dapat mendatangi lembaga-lembaga layanan yang ada di daerah masing-masing atau menghubungi SDM Kesos yang ada di wilayah ibu-ibu sekalian. Saya rasa itu saja yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kembali. Saya harapkan kita semua ibu-ibu sekalian menerapkan bagaimana kita mencegah dan menangani anak stunting di daerah kita masing-masing ya. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berikut tadi adalah cara
kita mendukung keluarga dalam mengakses layanan untuk penanganan stunting. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.